100 PS teman-teman, cold diesel 100 PS ini, atau yang disebut elep nih teman-teman. Tadi aku coba tanya-tanya ke si bapak supirnya, ini tahun 96 teman-teman, dan ini perseneling giginya masih di samping nih teman-teman, antik dah pokoknya ini ya. Kemudian dilihat dari bodinya juga, ini sudah sangat lawas teman-teman. Jadi bodi belakangnya itu full karat gitu ya, nggak ada depulan atau apa kayak gitu, antik dah pokoknya mah, masih orsinilan kayaknya si bodi luarnya itu, nggak tahu deh kalau mesinnya, belum tanya-tanya. Nah buat teman-teman silahkan saksikan terus tayangan video ini sampai selesai teman-teman, karena seru banget nih perjalanannya. Buat teman-teman yang pencinta transportasi khususnya di dunia mikrobus atau elep gitu ya, silahkan teman-teman dinikmati ini perjalanannya, pokoknya seru. Ini aku mulai perjalanan di daerah Dayakolot Bandung teman-teman. Ini penumpang itu ada 3 teman-teman, sama aku di belakang 2, di depan 1 gitu ya. Aku naik di Dayakolot sampai ke rumahku di Jagabaya, Jalan Raya Pangalengan. Aku sehabis dari Jakarta teman-teman, tadi naik mobil Tasik Lebak Bulus Tasik, aku turun di tol Dayakolot Muhammad Toha teman-teman. Itu untuk video trip dari Lebak Bulus ke Muhammad Tohanya aku nggak buat teman-teman, soalnya tidur di jalanan. Ini aku trip subuh nih teman-teman, jam 4:30 pagi. Aku mulai dari Dayakolot menuju nanti ke Jagabaya. Bisa teman-teman saksikan berapa lama trip ini berlanjut teman-teman. Silahkan ditonton sampai selesai, jangan lupa di support juga akun ini teman-teman, diberikan like. Melewati persimpangan 3 daerah Balendah nih teman-teman, SPBU Balendah. Nah untuk si elep ini trayeknya diurusan dari Bandung ke Galagan menuju ke Pangalengan gitu. Ini teman-teman bisa lihat interiornya nih, masih autentik, vintage banget, dia masih original. Nah ini untuk ongkosnya aku 15.000 teman-teman, menuju ke daerah Jagabaya dari Dayakolot. Coba power window-nya teman-teman, masih di engkol nih. Oh iya, untuk rata-rata kecepatan elep ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan juga ya, stabil teman-teman, di range 60 km per jam sampai 70 km per jam, stabil, gak juga. Untuk kaca depannya teman-teman, ini ada stikernya nih yang ngalangin, jadi kurang estetik gitu ya. Oh ini dia, tadi si bapaknya pas ngerem itu ada lampunya nih, lampu kolong teman-teman, jadi kalau enak jadinya si kolongnya itu nyala teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tentang kaca nih. Kaca depannya seperti ini teman-teman, jadi mohon maaf kalau terhalang sama list stiker gitu. Selamat menyaksikan teman-teman. Waktu perjalananku teman-teman, jam 4.48 pagi tanggal 16 November 2024. Ini memasuki kawasan Panuntut kali ya kalau salah mohon dikoreksi teman-teman di kolom komentar. Ini daerah
pasar tradisional teman-teman, jadi kita lewat situ. Biasanya subuh-subuh gini jalanan situ macet teman-teman. Kita lihat aja situasinya. Mulai memasuki kawasan pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung. Ini teman-teman bisa saksikan di kanan dan kiri aktivitas masyarakat Banjaran, kabupaten dan sekitarnya di pagi hari berniaga. Pasar tradisional Banjaran, terminal Banjaran. Jadi di sini angkot berbagai jurusan teman-teman, mulai dari angkot Banjaran Cikalong, Banjaran Gamblok, dan Banjaran Soreang teman-teman. Nah, untuk tadi angkot yang Banjaran Tegalega itu dari Tegalega Kota Bandung berhentinya di sini. Buat teman-teman yang mau lanjut ke daerah Gamblok atau Gunung Puntang bisa naik mobil yang Banjaran Gamblok. Apabila teman-teman mau ke Pangalengan bisa naik Elep ini. Banjaran Pangalengan itu bisa, atau mobil Banjaran Cikalong, tapi di Cikalong teman-teman harus lanjut lagi naik transportasi umum. Ini kanan kiri udah mulai masuk pasar nih teman-teman. Ini beca siapa nggak halangan, aduh ampun. Lagi beca vintage nih teman-teman, klasik ya. Banjaran Cikalong nih teman-teman. Ada lagi di depannya tuh ya yang biru merah ini Banjaran Gamblok teman-teman. Yang mau ke Gunung Puntang bisa naik itu. Biasanya Elep ini atau mikrobus ini berhenti di pertigaan Kamasan teman-teman. Kita lihat aja nanti apakah Elep ini berhenti dulu atau langsung lanjut menuju ke Pangalengan. Nah, di depan kalau lurus itu menuju ke Soreang teman-teman, atau ke Toa Seroja, kita belok ke kiri menuju ke daerah Jalan Raya Pangalengan. Nah, biasanya di depan nih si Elepnya tuh berhenti dulu teman-teman, ngetem sekitar 15 menitan sambil menunggu antrian. Kalau Elep yang belakang sudah datang, Elep yang ini maju nanti teman-teman, seperti itu. Menunggu penumpang juga yang turun dari daerah Soreang yang mau menuju ke Pangalengan. Sambil menunggu Elepnya ngetem, menunggu penumpang, aku coba keluar dulu dari Elepnya. Kita coba review dan video interiornya teman-teman. Ini dia interior Elepnya, vintage banget teman-teman. Kayaknya catnya masih orisinil nih yang belakangnya nih. Karat semua. Tapi kayaknya bernilai ini, unik gitu ya, beda dari yang lain. Lawas mobilnya. Umur aku dengan umur Elep ini lebih tua. Umur Elep ini teman-teman beda setahun. Ini Elep abah-abah. Tapi tenaganya kayak masih oke nih. Kalau bisa 100 PS Mitsubishi tahun 96.
Oh ya, itu di atasnya tuh dia ngangkut itu teman-teman, sapu itu. Nah ini kita lanjut lagi perjalanan dengan si bapak supirnya juga udah ini teman-teman, udah sangat profesional di bidang supir elep ini. Driver legend nih, sangat legend pokoknya, keren si bapaknya. Walaupun sudah berumur tapi dia masih tetap mencari nafkah. Kita mulai lanjut ke daerah Pangalengan teman-teman. Ini jalan raya Kamasan. Untuk kecepatannya belum digaspol nih sama dia, masih standar nih, sambil menunggu ada muatan lagi. Mudah-mudahan ada ya teman-teman, penumpangnya mudah-mudahan full sampai Pangalengan, dan si van driver rezekinya semakin banyak. Di overtake sama mobil muda nih teman-teman, mobil sayur. Oh ini jam 5:09 teman-teman, udah sekitar ya 30 menitan lah dari Dayakolot menuju ke Banjaran naik elep ini, sambil ada ngetem juga kan tadi teman-teman. Kita saksikan terus sampai selesai teman-teman videonya. Untuk jumlah penumpang bertambah 2 teman-teman, alhamdulillah. Di belakang ada 4 dan di depan 1, yaitu saya teman-teman. Kita cek teman-teman bagaimana roda yang lawas masih bisa menopang kecepatan Fuso full diesel 100 PS ini teman-teman. Ini dia roda kehidupan. Sama dolak sayur nih teman-teman, banter banget tuh knalpotnya, buset. Diopertek lagi sama bus Mios, itu bus karyawan kayaknya teman-teman, mobil banter semua itu, buset. Gaspol kayak kakinya pada panjang, pada doyan ngegas teman-teman. Teman-teman, view di dalam kabin elep ini, persneling giginya masih vintage teman-teman, sempurna banget, perfect pokoknya mah. Lawas ini, unit langka. Tadi ngoper gigi kayaknya kelihatan empuk banget ya, padahal mah kalau udah coba susah teman-teman, keras. Kayaknya si bapak udah terlatih, udah profesional gitu ya, kelihatannya sangat empuk gitu ya, perfect sekali, smooth ya. Ini di daerah Tarigu ada penumpang yang berhenti, ada penumpang yang turun teman-teman. Memasuki kawasan atau wilayah
daerah Citerep, Lapang Jati teman-teman, itu Gapura sebelah kiri. Waktu dulu aku sekolah SD di daerah situ teman-teman, daerah SDN Jati. Kita lanjut terus perjalanan ini, hampir mau selesai ke tujuanku teman-teman, di daerah Jagabaya. Jalanan mulai nanjak nih teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya di depan mau finish teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton.